yufsiduna. Saya bacain dulu ya. Perhatikan panjang pendeknya makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaiton shinnya tebel, poknya monyongin. Syaiton, syaitonir rajim. Qalu, konya panjang, lunya panjang, sama-sama mad tabi'i ya. Qalu ma-nya mad jaiz, huruf madnya bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ma satu kata, antum satu kata. Kalau yang ketemunya satu kata itu namanya mad wajib. Contohnya yang paling atas tuh wasawaun, itu satu kata tuh. Nah kalau yang ini ma satu kata, antum satu kata, beda ya, itu namanya mad jaiz. Nah kalau mad jaiz nggak mesti harus dibaca 6, boleh dibaca 2. Beda sama mad wajib. Kalau mad wajib harus dibaca 5 sampai 6. Tapi kalau mad jaiz boleh dibaca 2. Nah, untuk belajar supaya membedakan mana yang mad wajib, mad jaiz, saya baca 2 aja. Ya. Qalu ma, koknya sama, panjangnya sama lu sama ma. Antum, nun mati ketemu ta, ikhfa, ikhfanya akrab, condong ke en. Enggak semua ikhfa itu ya. Nah, nun mati ketemu ta, ikhfanya akrab, condong ke en. Hurufnya ta, to, da. Antum, ma antum illa basyarum, shinnya tebelin, ujung lidah taruh di atas gusi. Basya, shin tebel, syaiton. Basyarum, tahan, domatain ketemu mim. Basyarum mit, nah tanya tipis. Mit, ujung lidahnya keluarin, tempelin ke gigi atas. Mit luna, mis luna, tanda wakofnya lam alif. Kalau lam alif berarti la wakofa bihi, nggak boleh berhenti. Makanya nanti kita tabrak. Basyarum mithluna wa ma anzalar rahman. Ya, nanti berhentinya di rahman. Nanti kalau nggak kuat mundur lagi aja. Ya. Basyarum, tahan idgham diguna. Mithluna wa ma, sama mad jaiz munfasil. Wa ma ikhfa. Nah, ini baru ikhfanya ikhfa biasa. Anzalar rahman, hanya tipisin, mannya panjangin. Karena mau kita wakofin maka menjadi mad arid lisukun. Nah, keterangannya yang atas tuh kemarin. Yakni apabila mewakofkan atau menghentikan bacaan pada huruf yang didahului huruf mad. Ya. Anzala Rahman, kita berhenti di situ. Mulainya jangan dari Rahman, tapi mundur satu kata. Dari anzala boleh, dari wama boleh. Wama anzala rahmanu ikhfa lagi, nun mati ketemu shin. Syai'in izhar, tabrak ya, lam alif ya. Lam alif tabrak. Sama kayak siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, tabrak tuh. Ya. Jangan diberhentiin. Mazhab saya yang tabrak, ya, lam alif tabrak. Kalau yang wajib berhenti mim. Syai'in, in izhar lagi, nun mati ketemu hamzah. In an, nah, nun mati ketemu ta, ifanya akrab sama kayak yang depan. Antum illa tak, kafnya kasih hamas yang udah bisa. Illa takdibun. Qalu, sama yang atas, qanya mad tabi'i, lunya mad tabi'i. Rabbuna ya'lamu inna, tahan, nunnya tasdid. Inna ilaikum, sama inna ilaikum mad jaiz. Inna satu kata, ilaikum satu kata. Pokoknya kalau berbeda kata mad jaiz ya. Biasanya kalau di Quran ditandai dengan bendera tipis. Kalau mad wajib tandanya biasanya benderanya tebal. Ilaikum lamursalun wa ma alaina, sama mad jaiz. Illal balagh, lanya mad asli ya, panjang fathah berdiri. Balagul, jangan G, jangan balagul. G itu nggak monyong ya, jangan balagul. Ini mak monyong nih. Balagul, goiril, nah salah.
Ain sama ghain makhrajnya sama-sama ada di ujung tenggorokan. Ya, dia huruf izhar. Jadi bibirnya kebuka. Balaghul gul ghairil mag enggak go, enggak monyong, enggak boy, enggak ghairil mag balaghul mubin. Satu lagi ya, 18. Qalu sama mad jaiz, inna tawayyarna bikum. Bikum tanda wakofnya jim. Kalau jim jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti, nggak ada hukum dia. La illam masukin nun mati ketemu lam, idgham bila guna. La illam tam ifa lagi nun mati ketemu ta, tahu lanarjuman tahan nun tasdid juman nakum walayamas. Pendek tuh, jangan dilaguin. Kadang-kadang ada yang dilaguin tuh ya. Walayamas pendek. Walayamassan, nah nunnya tasdid tahan lagi. Nakum tahan, mimati ketemu mim idgham mimi. Kum min tahan lagi nun tasdid. Pokoknya mim tasdid nun tasdid tahan. Minna adabun izhar. Domatain ketemu hamzah. Adabun alim. Ya, balik lagi ayat 15. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu ya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman. Tarik nafas 1 2 3. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman. Hati-hati ketokannya ya. Jadi sambil ngeraba ketokan saya pas gak nih sama bacaan ya. Anzalar Rahman mundur, saya bacain. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tarik nafas 1 2 3. Wa ma walayyamassannakum
Nafas 1 2 3. La illam tanrabu lanarjumannakum wala yamassannakum. Mundur ya. Lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Nafas 1 2 3. Lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Shadaqallahul azim. Ya benar, salahnya ntar yang nilai malaikat ya. Yang penting udah usaha. Yang penting udah usaha. Ditanya nggak tuh bacaannya? Udah jelas semua. Oh udah jelas. Tahun-tahun ngaji. Apa yang perlu ditanya? Halaman 7 baris ke-8. Ayat yang kita baca dalam kurung tadi. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ini masih sambungan terkait dengan kisah Hawariyun ya. Salah satu pengikut Nabi Isa yang diutus ke penduduk Antioquia, Yunani ya. Ketika di sana mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Ya, ada yang senang sama dakwanya, ada yang nggak senang, ada yang marah. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan sampai rajanya sendiri, rajanya Antioquia itu nggak mau menerima kedatangan mereka, ya, tidak mau menerima dakwah mereka. Padahal fadilah yang disampaikan, yang dibawa nggak kurang-kurang. Nah, sama kaum Hawariyun ya, dari nyembuhin orang yang kagak bisa ngelihat, buta ya, pembahasan sebelumnya tuh. Bahkan ada yang nggak punya mata, bukannya buta, nggak punya mata, dipasangin kelopak mata, bayangin. Masih kurang juga ngidupin orang mati. Nabi Isa aja bisa ngidupin orang mati, sama murid-muridnya juga begitu. Nah, sampai segitunya tuh ya yang mereka tampakkan kepada penduduk Antioquia. Tapi apakah mereka beriman? Gak semuanya ya, termasuk rajanya sendiri menolak. Padahal rajanya itu punya anak. Anaknya itu dihidupin sama 3 orang Hawariyun ini, pengikutnya Nabi Isa ya, yang diketuai sama Syamun ya. Kemudian hiduplah tuh anak, si putrinya itu, si putri raja itu. Nah, putri rajanya ini udah ngomong, udah ayah, udah masyarakat, rakyat, ikutin nih 3 orang ini bener. Karena saya aja mati dalam keadaan kafir, nggak beriman pada Allah, nggak Islam, itu di alam barzah disiksa. Ini orang bener, udah ikutin. Nah, itu si putri itu sempat bersahadat, dia sempat mengucap syahadat, dia bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan dia. Terus kemudian dia diminta dimatiin lagi. Nah, ini kan sekarang ditinggalin nih penduduk Antioquianya nih, termasuk rajanya ya. Nah, ini kisah selanjutnya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Allah berfirman, jawaban mereka apa tuh ketika didakwain? Qalu, maka mereka berkata, ma antum, tidaklah kalian, illa kecuali basyarun, manusia, misluna, seperti kami. Maksudnya kamu tuh manusia biasa kayak kita, sosokan dakwah ya, sosokan ceramah, sosokan nasehatin. Yakni maksudnya ma antum, bukanlah kalian itu mursaluna, utusan Allah yang benar ya, rasul yang benar. Bal antum, tetapinya kalian, basyarun, adalah manusia, misluna, yang sama seperti kami. Wa ma anzala rahman, dan tidaklah menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, min syai'in, dari sesuatu pun,
in antum dan adapun kalian illa kecuali takdzibuna mendustakannya. Nah, falamma sami'a maka tatkala mendengar, siapa yang mendengar? Ya, arusulu utusan-utusan tadi, ya, hada akan kaul ini, akan ucapan ini, min ahli Antokiyata, boleh dibaca Antokiyah, boleh dibaca Intokiyah, sama aja. Min ahli Intokiyata atau min ahli Antokiyata, dari penduduk Antokiyah. Ketika mereka mendengar, ya, qalu maka mereka berkata tuh, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rabbuna sesungguhnya Tuhan kami itu ya'lamu maha mengetahui, inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian lamursalun adalah orang yang diutus. Lah Tuhan kami aja tahu bahwa Tuhan kami itu yang mengutus kami ini, ya lewat Nabi Isa tentunya ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Wa ma alaina dan tidaklah ada bagi kami illa kecuali al balagu tabligh, ya, menyampaikan, al mubinu yang jelas. Kami ini cuma disuruh ditugasin menyampaikan yang jelas, menyampaikan kebenaran. Ai maksudnya wajaba yang wajib alaina atas kami apa tablighur risalati, menyampaikan risalah, ya maksudnya tentang keesaan Allah, ya tentang tauhid kepada Allah. Li'annallaha karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu arsalna mengutus kami ilaikum kepada kalian bi anna du'akum dengan tujuan untuk mengajak kalian minal batili dari perkara yang batil, perkara yang buruk, ilal haqqi kepada perkara yang hak, perkara yang benar. Fawajaba maka wajib alaikum atas kalian antusaddiqu untuk membenarkan kalian semua ini kalamana akan ucapan kami. Kami ini udah benar diutus, bahasa kita ini sumpah. Kami ini udah diutus sama Allah, diutus sama Nabi Isa untuk berdakwah kepada kalian. Ya, nah kalian ini maka wajib beriman pada Allah, wajib membenarkan apa yang telah kami sampaikan. Ya, karena buktinya udah dijelasin ya, dari nyembuhin orang sakit sampai ngidupin orang mati. Kurang apa lagi coba? Kok masih disebutin qalu ma antum illa basyarum misluna? Masa mereka masih ngomong, ah kamu mah sama sama saya gitu. Wa tu'minu dan berimanlah kalian billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah, esain Allah, Allah tunggal. Wa bi risalatina dan juga risalah kami. Maksudnya risalah itu kena risalah kenabian ya, yaitu untuk menyampaikan tauhid. Falamma maka tatkala sami'a mendengar, siapa ahlu Antokiyata penduduk Antokiyah, hadza akan kalam ini, ketika mereka mendengar jawaban dari orang yang dikirim Nabi Isa ini ya, kaum Hawariyun ini, qalu maka mereka berkata lagi, balas lagi, bantah lagi, inna taqayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami itu tatoyarna bikum bernasib malang, bernasib sial. Ya gara-gara adanya kalian. Oh jangan-jangan kita nih kena penyakit gara-gara kalian. Oh dibalikin malah. Orang udah dikasih tahu. Wadzalika dan penyesalan atau rasa sebel ya. Hal tersebut karena annal matoros, karena sesungguhnya hujan itu hubisa ya ditimpakan anhum kepada mereka. Ya karena waktu berbarengan dengan datangnya kaum Hawariyun ini untuk berdakwah, itu sebelumnya atau berbarengan dengan datangnya mereka itu sempat turun hujan. Wa kasurat dan banyak ya bainahum di antara mereka apa amrodun orang-orang yang sakit, mukhtalifatun yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Jadi pas waktu mereka berdakwah Allah kirimin hujan. Orang kalau dikasih hujan kan ya satu keberkahan, kedua juga bisa bikin penyakit bagi orang yang nggak kuat ya. Banyak yang demam, banyak yang bahasa sekarang DBD, malaria, ya campak, pilek, flu dan sebagainya.
Nah, mereka ini menyangka, menduga dan memponis bahwa ini semua gara-gara utusannya Nabi Isa itu. Faqalu, maka mereka berkata, ma asobatna, tidaklah akan menimpa kepada kami hadhil baliyatu, bala ya, bala ini, musibah-musibah ini, bisukmi kudumikum, karena kerusakan sebab datangnya kalian, lianna, karena sesungguhnya kami mara'ainahu, belum pernah kami melihat hadhil asya, akan penyakit-penyakit ini. Kita nggak pernah tuh melihat penyakit-penyakit ini, demam gitu ya, sakit lepra misalnya dan sebagainya. Ini gara-gara kalian nih pasti nih, bawa sial nih. Qabla maji'ikum, sebelum kedatangan kalian, ila baldatina, kepada negara kami, kepada tempat kami. Summa qalu, kemudian mereka berkata, nih kurang ajarnya, lirusuli, kepada utusan tersebut, utusan Nabi Isa, la illam tantahu, jika kalian tidak berhenti, maksudnya berhenti berdakwah, ngajak untuk bertauhid kepada Allah, lanarjumannakum, niscaya akan kami rajam kalian. Rajam itu dilemparin batu sampai mati, Pak. Ya. Walayamassannakum, dan pasti akan mendapatkan kalian, yakni maksudnya illam takunu, jika tidaklah kalian semua itu muntahina, menghentikan, anhalikum, dari tindakan kalian, ya maksudnya berdakwah, gak mau berhenti, lanaqtulannakum, maka niscaya akan kami bunuh kalian, kami matikan kalian, bil hajaroti, dengan melempari kalian dengan batu-batuan, ya, dengan batu-batu, wa asobakum, yang akan menimpa kalian, kena kepada kalian, minna, dari kami, adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Ai, maksudnya mu'allimun syadidun, mu'allimun kepedihan, syadidun yang sangat atau dahsyat, ya. Nanti akan kami siksa kalian dengan sangat dahsyat siksaannya. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar, siapa yang mendengar, ar-rusulu, para utusan tadi, hada, akan qaul ini, minhum, daripada mereka penduduk Antiokhia, qalu, maka mereka menjawab, ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menjawab, ya, apa jawaban mereka? Ta'irukum, kemalangan kalian. Ta'ir itu artinya sebetulnya burung, tapi diambil dari bahasa ta'ir menjadi tatoyur. Tatoyur itu menggantungkan sesuatu, ya, kepada apa yang terjadi, terus menghubungkannya dengan kesialan. Ya, kalau bahasa kita tuh tahayul. Nah, kalau dalam bahasa fikih namanya tatoyur. Jadi ada tatoyur, ada tahayul. Tatoyur itu diambil dari kata ta'ir. Karena orang Arab itu, Pak, dia punya tradisi kalau misalnya mau pergi itu burung yang ada di sangkar dia digoblak-goblak dulu. Digoblak-goblak dulu. Nah, itu namanya tatoyur. Misalnya dia mau dagang nih gitu ya. Kalau zaman dulu kan dagang bawa barang dagangan banyak. Ya kan? Wah, ini saya mau dagang kemana nih? Misalnya orang Madinah gitu ya. Ke kiri ke Mekah, ke kanan ke Syam. Nah, itu burungnya digoblak-goblakin tuh. Oh, ke kanan. Berarti saya perginya dagangnya ke Syam. Goblakin lagi, oh ke kiri. Oh, berarti saya perginya dagang ke kota Mekah gitu. Nah, itu namanya tatoyur. Ya, Indonesia klenik itu. Klenik. Ya, tahayul, kalau bahasa kita tahayul. Kalau zaman dulu kan misalnya ada pohon tiba-tiba rubuh. Ya kan? Wah, pohonnya rubuh nih. Pasti ini ada apa-apa gitu kan. Macam-macam kalau zaman dulu tahayulnya kayak gitu. Ya kan? Ada burung gagak di atas rumah. Ada orang mati. Wah, ada orang mati nih gitu kan. Ya, sebagian ada yang sesuai sense ilmu pengetahuan, sebagian ada yang enggak. Ya, kayak burung gagak, kenapa dia bisa hinggap di orang mati? Karena burung gagak itu punya kemampuan indera penciumannya itu. Dia bisa mendeteksi orang yang mau mati, Pak. Bahkan 40 hari. 40 hari dia belum mati tuh. Itu gagak udah bisa tinggal tuh di atap rumah dia. Dia udah menyimpan bau bangkainya si Fulan yang mati itu. Karena orang kalau mati itu sebetulnya hakikatnya udah mulai mati nih, Pak, semua. Rasanya udah mulai mati. Ini ada orang sakit dalam rumah ya. Ya, terus ada burung gagak datang, itu sebetulnya perlahan-lahan anggota tubuhnya udah mulai mati. Udah mulai mati rasa kan, tapi kan perlahan-lahan. Orang-orang rumah gak ada yang tahu, kita gak ada yang tahu. Ya kan, kita mah cuma doain, nengokin gitu. Nah, itu burung gagak punya kemampuan seperti itu. Bukan cuma burung gagak, sebenarnya banyak ya. Nah, cuman mitosnya kita
Nah, wah itu berarti ada orang meninggal, padahal belum tentu juga. Bisa aja burung gagaknya nyari makan kan. Maksudnya belum tentu tuh burung gagak hinggap di atap rumah terus yang di dalam rumah pasti mati, belum tentu juga maksudnya gitu. Nah, maksudnya asobakum menimpa pada kalian, syu'umukum keburukan kepada kalian, bikufrikum karena kekufuran kalian. Lah yang kalian dapat itu karena kufurnya kalian, jangan nyalain orang, maksudnya begitu. Kesalahan kalian sendiri. Wa bikadzabikum dan juga kedustaan kalian, yakni maksudnya asobakum yang menimpa kalian apa asyu'umu keburukan-keburukan. Jangan nyalain orang. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. A'in dzukirtum dan apakah kalian diberi peringatan, bal antum tetapinya kalian itu kaum musrifuna yang melampaui batas. Tuh. Emang kalian gak pernah diberikan peringatan? Kalaupun diberikan peringatan dibalas nih sama orang Hawariyun, kalian tetap aja melampaui batas. Nah ini saya terangin. Jadi ini secara khusus memang antara orang kafir sama orang muslim. Ya, dalam hal ini orang kafirnya penduduk Antioquia, ya, muslimnya adalah utusan Nabi Isa kaum Hawariyun. Yang didakwahi adalah kaum Antioquia, yang berdakwanya adalah kaum Hawariyun secara khusus. Lagi-lagi kita berkaca, kenapa kok Nabi diturunin surah Yasin yang berkaitan dengan kaum Hawariyun ini? Karena Allah lagi pengen ngajarin Nabi. Kemarin sempat saya singgung ya. Allah pengen ngajarin Nabi, sehebat apapun usahamu, tetap yang punya hidayah, yang punya kemampuan membolak-balikan hatinya orang, baik dia menjadi beriman atau menjadi murtad atau menjadi munafik atau memusuhi engkau ya Rasul, itu kembalinya tetap pada Allah. Ini simpulan secara khusus ya. Tapi kesimpulan secara umum, nah ini berlaku juga buat kita-kita yang muslim. Emang ini secara khusus buat orang kafir. Orang kafir jawabnya begitu. Mereka bilang apa? Kamu itu basyarun misluna. Basyarun manusia, misluna seperti kami. Kamu tuh sama saya. Emang kejadian ini untuk orang kafir. Tapi mohon maaf, zaman akhir sekarang, karena udah akhir zaman, ini ucapan kayak gini bukan cuma orang kafir yang ngomong. Ini orang Islam juga ngomong kayak gitu. Kamu tuh sama saya. Dulu mabok bareng, minum bareng. Sekarang kok sok dakwahin saya. Mohon maaf ya, bahasa kasarnya jangan kaget kalau kita dakwahin orang, apalagi yang mohon maaf ya, derajatnya lebih di atas kita. Entah itu umur, entah itu ekonomi. Pengaruh itu. Iya benar Pak Ustaz. Rasain. Jangankan yang faktor ekonomi ya, mungkin ekonominya dari kita. Masalah umur aja. Umur tuaan dia nih. Umur tuaan dia lah, kita adiknya atau kita ponakannya. Kan kita bener udah ngaji. Ini orang kagak sholat, kita bilangin, Bang, ya Mas, Le, Pak D. Sampean itu udah tua, mau ngapain lagi? Udah sholat yang bener, jalannya 5 waktu, mau ngapain lagi? Masih hidup seneng-seneng, poya-poya, mikirin duniawi dan sebagainya. Itu kita karena kasih taunya orang lebih tua dari kita umurnya, siap-siap dibalikin, Pak. Mertimu apa? Nah, kalau bahasa Jawa, mertimu apa? Emang kamu paham? Emang kamu ngerti? Kamu sok tua banget. Orang Betawi malah lebih repot lagi. Lo sok-sokan nasihatin gue. Lo sunat gue yang gendong. Bawa sunat kan repot. Lo sunat gue yang gendong. Kenapa? Karena tadi kalau sudah terpatri di dalam hatinya kebencian terhadap kebenaran, itu udah gak berpengaruh lagi Pak. Masalah usia, masalah derajat, masalah pangkat, gak berpengaruh. Hatinya yang memberontak. Ya itu saya sering. Saya kan ngomong ya, nggak di sini nggak di sana. Saya paling muda. Di sini aja paling muda nih saya. Makanya saya bilang kalau ada orang yang ngaji sama yang muda, itu saya bangga lah gitu. Kenapa? Karena kadang ada orang yang ngaji tuh milih-milih. Ustadznya masih muda, nggak usah. Masih baru kemarin seorang ustadznya gitu. Ada lagi gitu loh. Ada. Saya pernah ngajar di daerah Cipinang, Pak, depan asrama tuh. Dekat belakang pom bensin. Nah, saya nggak usah sebutin nama masjidnya ya. Nah,
Itu banyak yang ngaji, 20 orang ada. 5 orang, 6 orangan ya, kurang dari 10 itu bapak-bapak tua, Pak. Ya, saya waktu baru lulus pondok itu 2007 2008. Itu pas tahu yang ngajar anak baru kemarin soleh, umur saya masih 20-an waktu itu. Ninggal tuh, kabur tuh orang. Tuh bapak-bapak pergi. Ya. Pas ditanya sama ketua masjidnya, kenapa pergi? Yang ngajar masih kecil, yang ngajar masih muda. Padahal kalau urusan ngaji, Bang, agak ada urusan Bang, tua muda. Lah saya juga siap ngaji bapak-bapak kalau mau, ayo. Mas Janto ngajarin saya, ayo. Kalau siap gitu. Kalau nggak kuat, nggak kalah mental, lah bener. Lah kan masalah ngaji, masalah belajar bukan masalah tua, bukan masalah muda. Masalah ilmu, masalah siapa yang duluan belajar, kan begitu. Kebetulan saya belajar duluan di kitab tafsir Yasin di pondok. Lah saya ajarin kepada bapak-bapak, kan begitu. Kalau seandainya misalnya Pak Haji Idris yang duluan belajar ini, atau Pak Haji Lano belajar duluan tafsir Yasin, kan Pak Haji Lano yang di sini, Pak Haji Idris yang di sini, kita yang belajar. Cuman begitu doang. Cuman ya itu tadi, manusia itu dengan egonya, terpatri di dalam hati dia untuk memberontak, merasa. Jadi seakan-akan kalau tua itu pasti benar. Kalau duitnya banyak, orang kaya pasti benar. Orang miskin pasti kalah, pasti salah. Yang masih muda, yang masih umurnya piik bahasa kasarnya, pasti salah, pasti kalah juga. Belum matang. Iya, gampang tersinggung. Nah, makanya hati-hati ya. Kita punya iman, kita punya keyakinan kepada Allah, ya, kita beriman pada Allah, KTP kita pun Islam, tapi umat akhir zaman ini mohon maaf ya, seringkali bertindak, berperilaku seperti orang kafir. Nah, alasan orang kafir begini, ini sama Nabi juga waktu ngedakwah begitu, Pak. Nabi itu ketika dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab masih paman Nabi. Itu juga sama. Mereka ngomongnya sama seperti ini, qalu ma antum illa basyarum misluna. Wahai Muhammad, kamu tuh manusia biasa. Sama kayak saya, kamu waktu lahir aja saya yang gendong. Abu Lahab itu ngegendong Nabi pas lagi lahir. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib waktu itu masih ada ya, itu ngegendong Nabi. Pamannya Abu Lahab ini masih pamannya, itu ikut ngegendong Nabi. Saking bangganya ponakannya itu laki-laki ya, karena Nabi Muhammad laki-laki, dibebasin tuh budak yang ngasih kabar dia lahir, ya kan? Suwaibah budaknya Abu Lahab yang dia ngasih kabar kepada Abu Lahab bahwa ponakanmu sudah lahir, yang lahir laki-laki, dibunuh, dilepasin tuh, budak tuh dilepasin Pak, dibebasin. Padahal budak itu zaman itu harganya mahal Pak. Ya kalau sekarang setara Alphard Pak, setara mobil Alphard Pak. Mahal budak saat itu, ratusan juta kalau sekarang. Karena budak itu kayak pembantu tapi nggak perlu digaji. Mati syukurin, biarin, nggak ada masalah. Dibebasin Suwaibah. Saking senengnya Abu Lahab. Nggak sampai di situ Abu Lahab. Saking senengnya dipotongin ontak, dikasih orang-orang miskin, orang fakir. Saking senengnya ponakannya yang bernama Muhammad lahir. Pas Nabi udah gede, gantian Abu Lahab didakwahin. Tuh coba bayangin. Sama Abu Lahab juga ngomongnya gitu. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Muhammad, kamu tuh siapa? Kamu tuh kecilnya aja saya tahu gitu. Itu keluarnya itu. Lah kita begitu Pak. Kalau kita dakwain orang, ngasih tau orang, lah lu siapa? Kamu tuh siapa lu? Padahal kita juga siapa kan kalau dibalikin begitu. Nah kita juga gak ngerti. Saya gak ngerti juga. Iya kita gak ngerti juga. Hati-hati ya, itu bahasa maaf. Kadang yang terucap lewat orang Islam. Padahal itu bahasa-bahasa orang kafir. Gak boleh kita ngomong kayak gitu. Kalau didakwain kebenaran, dikasih tahu kebenaran gak boleh. Lu siapa lu? Sok-sokan ngasih nanya, gak boleh. Namanya kebenaran. Walaupun dia keluar dari anak kecil, walaupun dia keluar dari preman, walaupun dia keluar dari orang mabuk, walaupun dia keluar dari sesuatu yang kurang baik, keluar dari orang yang pangkatnya lebih rendah daripada kita, keluar dari mulutnya orang yang secara ekonomi lebih miskin dari kita, namanya kebenaran, tetap kebenaran, harus diterima, karena kebenaran itu mutlak. Ya. Nah ini sifatnya, mohon maaf ya, sifatnya kita umat akhir zaman tuh begitu. Ngakunya Islam, tapi kalau dinasehatin sok kayak paling bener. Lah Nabi Muhammad tadi begitu juga Pak. Makanya udah diajarin. Jadi Nabi agak kaget.
ketika menghadapi Abu Lahab yang masih pamannya sendiri, menghadapi Abu Jahal presiden Mekah saat itu, dibilangnya sama Nabi Muhammad. Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna. Wahai Muhammad, kamu tuh nggak lebih, sama seperti manusia pada umumnya, sama seperti saya. Makanya dibalas sama Allah, wa anta ya Muhammad basyarun la kal basyar. Wahai Muhammad, kamu itu memang manusia, tapi kamu tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, dibalas sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diberikan wahyu secara basyariah, ya manusia. Alam artian Nabi Muhammad nikah, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad punya anak, punya cucu, sama secara basyariah. Tapi tetap Nabi Muhammad itu la kal basyar, tidak seperti pada manusia umumnya. Karena Nabi Muhammad diberikan mukjizat, Nabi Muhammad diberikan kelebihan, diberikan karunia, dimandatkan Al-Quran untuk disampaikan, disebarluaskan, diberikan beban dakwah dan seterusnya. Itu yang membedakan Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini secara tidak langsung dikasih warning. Ini ngasih tahu kepada kita juga. Nabi Muhammad yang meninggal, kita yang masih hidup dikasih tahu. Nah, kenapa orang berbahaya kalau dia sampai menolak kebenaran? Karena kalau orang menolak kebenaran, di sini tadi disebutin ya, orang itu nanti bisa melakukan apa saja yang di luar batas. Di sini diterangin sampai-sampai dia bilang, lanarjumannakum walayamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu masih dakwah kayak gini, saya lemparin kamu pakai batu, saya rajam kamu, biar kamu merasakan siksaan yang pedih. Tuh orang begitu, Pak. Orang kalau udah menolak kebenaran, itu kalap hatinya. Orang kalau udah kalap hatinya, hilang semua keberkahan dalam hidup dia. Bukan cuma dia doang, tapi juga anak istrinya, keluarganya. Tuh bahayanya orang kalau menolak kebenaran. Jadi seandainya ya kita diceramain sama orang yang kebetulan secara usia mungkin lebih muda dari kita, atau secara ekonomi lebih miskin dari kita, yang lebih mapan kita. Kalau emang itu benar, ya udah terima aja. Kalau memang kita nggak terima, ya udah batin aja, ngebatin, udah diem aja udah. Daripada kita ngebales. Karena kalau kita ngebales makin keras tuh hati kita. Makin keras hati kita, setan masih makin ngebisikin. Nanti yang timbul benci kepada dia. Jadi kita punya dua kesalahan. Satu, benci kepada kebenaran yang dia sampaikan. Yang kedua, benci kepada orang yang menyampaikannya. Padahal kan yang menyampaikannya gak ada urusan ini. Lah ini bahayanya. Nah makanya orang banyak ditinggalkan sama kebenaran. Sebetulnya pada hakikatnya bukan kebenaran yang meninggalkan dia, dianya sendiri yang meninggalkan kebenaran. Ya, bukan kebenaran yang meninggalkan kitanya yang meninggalkan kebenaran. Udah jelas-jelas musola, ini masjid, ini majelis taklim, ini pengajian. Lah kok kita tinggalin? Berarti yang ninggalin siapa? Lah kita, musola mah kagak berubah di sini aja. Musola di sini, masjid di sana. Pengajian, majelis taklim kan ada. Kitanya yang ninggalin. Bukan masjidnya, bukan musolanya, bukan majelis taklimnya yang ninggalin. Musola di mana-mana ada, majelis taklim di mana-mana ada. Karena ada orang kayak gitu. Ah, saya kalau ke musola itu malas ustadznya anu. Lah kalau emang malas ke musola anu, ustadznya si anu, kan musola lain banyak. Datang dong ke sono. Kan begitu. Sono juga enggak. Lah sono juga enggak kok. Sini enggak. Sini enggak, berarti kan itu alasan. Pakai polanya. Lah iya. Saya nggak bilang harus ngaji sama saya, enggak ya Pak. Silakan mau ngaji dimanapun, Mas Gianto ngaji di mana. Enggak, tapi fair. Misalnya gitu, di ahli kelas yang ngajar Jelani, saya nggak suka. Ya udah ada Asamsu, datang dong ke Asamsu. Wah, di Asamsu ada si Fulan, saya nggak berani. Saya mau di Ataubah aja. Ya datang dong ke Ataubah. Oh di Ataubah Ustadz Anu, saya nggak suka, saya ke Nurul Iman aja. Datang ke Nurul Iman, itu fair. Terus sekarang sini kagak, sono kagak, sini kagak, sini. Itu mah males namanya. Ya, alasan doang. Nah itu bahayanya tuh. Orang kalau udah terpatri dalam hatinya dia, maka bukan lagi cuman kebenaran yang dihantam sama dia, tapi orangnya juga ikut dihantam. Nah ketika orang sudah merasa benar sendiri, disampaikan sama para pengikutnya Nabi Isa, kaum Hawariyun, kalau ada musibah yang menimpa kalian, itu bukan karena kami, itu karena Allah sebel sama kalian, murka sama kalian. Jadi kalau kalian merasa susah, merasa gelisah, merasa was-was, atau dalam hal ini misalnya dikasih penyakit, itu bukan karena kami, nggak ada urusan sama kami. Orang kami disuruh perintah dakwah kok.
Emang kami yang nurunin hujan? Kan begitu. Jadi enggak, mereka menyangkanya gara-gara si kaum Hawariyun dianggapnya mereka bawa sial, padahal yang punya sial atau mujur itu Allah. Kan begitu. Nah sekarang kalau orang menolak kebenaran, Allah sebel. Tinggal dikasih sial pada mereka, dikasih musibah, dikasih malapetaka, diangkat keberkahan hidupnya. Beres, selesai. Mau punya duit berapapun habis aja duitnya. Kenapa? Diangkat keberkahannya itu. Kenapa diangkat keberkahan? Karena menolak kebenaran. Kenapa menolak kebenaran? Karena hatinya terlalu keras untuk menerima kebenaran. Batu kalau itu. Jadi hati-hati ya. Saya juga sering ditegur sama orang suka ya. Dan saya berterima kasih. Ya, yang penting negornya benar gitu aja. Kalau negornya salah ya tetap saya bantah. Oh, salah negornya kok. Tapi kalau negornya benar saya berterima kasih. Saya suka kok kalau suka dikritik juga gitu ya. Kalau ngaji remaja itu misalnya malam ahad di rumah itu ya ada remaja yang Ustaz kayaknya kalau gini kurang bagus ya saya terima, kalau bagus mah saya terima. Enggak mentang-mentang kita ustaz, oh gue yang paling benar, kagak. Enggak mentang-mentang kita paling tua, kita paling benar, enggak. Bahayanya itu, Pak. Ketika kita merasa paling benar terus, ya makin rusak hati kita, makin kaku hati kita, makin beku hati kita, makin batu hati kita. Ini secara bahaya yang paling besar. Sebetulnya kita bukan menolak kebenaran itu, tapi menolak Allah. Itu bahayanya sebetulnya. Oke, secara fisik, secara syariat, secara lahiriah yang kita tolak kebenaran yang dia sampaikan. Misal Mas Gianto ngasih tahu saya, Ustaz salah nih begini. Mas Gianto kan itu dapat dari ngaji, dari kebenaran, dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Oke, secara syariat, secara fisik, secara lahiriah yang saya tolak Mas Giantonya, yang saya tolak ucapan Mas Giantonya, tapi hakikatnya itu kan yang punya Allah. Berarti secara tidak langsung saya udah menolak Allah, saya udah menolak ajaran Allah, saya udah menolak perintah Allah. Itu bahayanya. Contoh aja, contoh kecil. Seandainya misalnya saya sering nyampein di daerah kita masih banyak bank keliling, ya bank riba itu ya, bank keliling segala macam, bank pelejit kalau orang Jawa bilang. Saya udah sampai banyak, saya nggak bosen-bosen. Ya. Jangan itu cuma nyekek kita doang. Mendingan minjem tetangga dah, 100.000, 200.000 bulan mah, atau sejuta misalnya, atau kita kumpulin duit 100 kalau sejuta mau beli barang apa, daripada kita minjem duit sejuta sama bank keliling sama rentenir lintah darat. Lah ini yang bantah banyak lah. Jangankan orang awam, saya ngomong kayak gini, ustaz aja bantah. Ya karena ustaznya pinjam juga masalahnya. Ustazahnya juga pernah bantah saya. Lah karena apa? Karena dia juga pinjam sama bank keliling. Enggak pakai akunan, enak. Enggak, dia pinjamnya bank keliling. Dia alasannya apa? Alasannya kan buat modal usaha, Pak Ustaz. Nah ini emang sekiranya sepele ya buat masalah modal usaha. Dikiranya dengan modal usaha itu kemudian usahanya jadi banyak. Belum tentu juga. Lah sekarang mending sedikit berkah apa banyak kagak berkah? Mendingan sedikit berkah. Dikiranya dengan duit, misalnya dia megang duit pinjam 10 juta, blok, terus kemudian usahanya maju, berkah. Maju bisa, tapi berkah belum tentu. Itu yang mahal itu dari usaha itu berkahnya, bukan masalah maju mundurnya. Allah itu bisa ngambil kapanpun, Pak. Yakinlah, saya udah banyak ketemu sama orang-orang kayak gitu. Minjem duit 10 juta, ya maju, usahanya maju, tapi habis begitu aja. Anaknya sakit, punya rumah, udah kebeli rumah baru, kejual. Ada aja. Nah orang itu nggak sadar, dia nurutin kemauannya sendiri. Nah udah dikasih tahu, menolak kebenaran. Ya repotnya lagi itu kalau misalnya sampai merasa dirinya paling benar. Ketika udah merasa paling benar, ngelihat kita aja yang mau nyampein kebenaran itu udah takut duluan dia, udah sebel duluan. Wah, Mas Gianto datang nyeramain gue gitu. Padahal mungkin cuma mau silaturahim ya kan. Wah, Haji Kohar datang, Haji Kohar paling minta duit gitu. Padahal mungkin mau ngasih tahu kebenaran. Itu bahayanya, akhirnya kebenaran hilang di hadapan dia. Akhirnya kebenaran hilang di mata dia. Kalau sudah hilang maka nggak bakal bisa masuk ke dalam hati. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.